Oke, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang Firestore ya, Firebase Firestore. Nah, sebelumnya itu kita sudah punya data kayak gini ya. Ini kita menggunakan Stream Builder untuk memantau setiap terjadi perubahan yang ada di user kita, collection dokumen user kita. Misalnya di sini chatnya ada satu buah dokumen lagi misalnya ya, kita ngasal aja. Nah, itu otomatis langsung dapat nambah jadi 3. Nah, kalau misalnya ini kehapus otomatis dia akan otomatis langsung kehapus ya. Jadi cuma 2. Nah, permasalahan di sini adalah kita mau menampilkan ini datanya ya. Ini sebenarnya chat orang ke satu ini siapa? Dia chat yang mana? Chat dengan si Kuldi atau dengan si bullet.echo@gmail.com ini? Itu yang mana gitu ya. Nah, sebenarnya kita sudah punya datanya ya. Jadi pas kita nge-looping, kalau kita cek di home view. Nah, di sini kita punya all chat. Jadi kita mengambil list dari chatnya. Nah, nanti kita looping nih ya. Kita looping menggunakan item builder dari list view. Jadi per itemnya itu kita dapat all chat ini. Coba nih ya, dari all chat ini kita copy. Coba di sini kita kan punya nggak profile user? Nggak ada kan? Profile teman kita nggak ada di setiap datanya, ini nggak ada. Kemudian ada namanya nggak? Nama teman kita ada nggak? Di sini nggak ada namanya. Adanya email. Email kepake nggak? Enggak. Tapi di sini dipakainya profile, nama, sama status teman kita. Nah, emailnya jadi nggak kepake kan? Nah, yang pakainya cuma satu nih. Total unread doang nih. Total unreadnya 0. Nah, ini kita bisa pakai sebenarnya. Di 3 ini kita ganti dia. Jadi dari all chat ini kita pasang indeksnya. Kemudian karena dia berbentuk mapping, kita panggil aja total unread. Kayak gini ya. Kita save, nanti dia di sini langsung otomatis 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya ini coba si kuldinya ini kita ganti nih jadi 15 chat yang belum dibaca. Nah, ini jadi yang ini 15 chat ya yang belum dibaca nih sama si, berarti ini yang orang satu itu adalah si kuldinya. Tapi gimana cara ketahuinya? Karena di sini kita butuh nama data teman kita ya. Dan data tersebut harus real time juga ya. Jadi ketika teman kita sebagai user Kuldi ini, ketika dia ganti nama atau dia ganti profile URL, otomatis di setiap chat ini dia keganti nih datanya. Nah, itu gimana tuh caranya ya? Jadi di sini kita butuh nge-stream lagi ya, nge-stream per orang ini ya. Jadi di sini pas kita item builder ngebuat satu buah list style nih persatuan ini, kita returnnya di sini kita buat kayak gini ya. Kita buat kayak gini, list stylenya kita cut, di sini kita cut kayak gini ya. Jadi di sini nanti kita mereturn jangan langsung list style, tapi kita nge-stream builder lagi. Kita nge-stream builder dari apa? Dari perubahan yang terjadi kepada teman kita. Jadi di sini snapshotnya jika ini snapshot yang keberapa? Snapshot yang kedua ya. Kalau yang ini snapshot yang ke-1 nih. Yang ini snapshot 1, yang ini snapshot 2. Kita tulisnya harus beda ya, karena ntar dia bingung. Jika snapshot 2 kita titik connection state-nya itu sama dengan aktif, connection state sama dengan aktif, maka kita akan return list style yang tadi ya. Nah, ini kita paste. Nah, tapi kalau misalnya tidak ya, else, nah makanya kita nge-return ini. Kita copy lagi, kita pasang di sini. Oke, kita save lagi. Nah, di sini kita nge-stream builder. Ini datanya mana? Kita nggak ada streamnya di sini ya. Jadi per data ini dia loading. Nah, jadi kalau misalnya dia loading kayak gini, di sini mungkin kita stop dulu ya. Di sini kita butuh streamnya apa ya. Jadi kita pasang aja nih stream builder tipe dokumennya. Kita copy, kita samain ya. Dan ini controllernya kita samain juga aja. Copy, kita paste. Nah, tapi di sini bedanya adalah kita mau nge-stream
memantau teman kita. Kita tulis aja friend stream, kita namain aja friend stream. Nah, email teman kita itu dapat dari mana? Emailnya dapat dari sini ya. Karena ini chatting, all chat, kita looping ya berdasarkan indeksnya. Jadi ini kita pasang indeks. Kemudian kita ambil email teman kita dari setiap loopingan ini ada connection nih email teman kita. Jadi kita ambil dari connection ya, kayak gini. Nah, tinggal kita buat nih controller friend streamnya. Kita save controller di sini. Ini kita duplikat aja. Kita ganti nama jadi friend stream. Nah, friend stream ini kita dapat memantau semua dokumen user dari teman kita ya. Ini sama nih. Kita save aja. Kemudian di sini kita coba buka lagi simulatornya. Oke, ini kita run without debug aja nih. Oke, nah ini udah nih ya. Cuma kita belum pasang nih, di sini ya. Nah, kita bisa dapat snapshotnya, snapshot datanya ya. Kalau dia kondisi yang aktif, kita panggil aja misalnya variabel data nih. Variabel data yang dari snapshot 2 ini kita ambil nih. Dot data titik data ininya ya sebagai mapping. Kayaknya ini udah mapping ya. Oh, data ini tipenya udah mapping. Nah, ini kita null safety aja nih. Null safety. Oke, data ini kita bisa gunain nih. Data kita ambil di sini namanya ya. Jadi di sini kita panggil data titik. Oh, karena dia mapping kayak gini ya. Name-nya ya, kita ambil name teman kita. Dia butuh null safety ya. Null safety di datanya nih. Oke, kemudian ini kita copy aja. Kemudian di sini status ya, status teman kita nih, kita jangan lupa di dolar dulu kayak gini. Oh, ini kurung. Kita nggak perlu null safety lagi, jadi ini udah yang pertama. Status, kemudian ada di sini total unread udah ya. Kita dapetin dari yang data snapshot 1. Kita save. Oke, jadi nah kayak gini ya. Jadi Kuldi project ini 15. Nah, karena dia nggak ada statusnya, jadi dia agak hilang kayak gini. Mungkin kalau misalnya kita nggak mau pasang subtitle juga bisa sebenarnya, tapi kita nanti dulu. Nah, chip ini kalau misalnya dia 0 unread-nya, maka kita hilangin aja ya. Jadi ini kita tanya dulu total unread ini, kita tanya di sini. Jika ini sama dengan 0, kita tanda tanya. Kalau sama dengan 0, kita buat size box aja. Ya. Kayak gini. Size box. Ini kita titik 2. Nah, kayak gini. Save. Hasilnya nanti akan seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi dia dengan bullet echo dia nggak ada read yang unread ya. Jadi yang ini unreadnya 15 nih dengan Kuldi project. Nah, ini udah otomatis ya. Jadi ini real time. Ketika dia ngechat sama Kuldi project dan Kuldi project itu ganti nama ya. Misalnya nih Kuldi doang. Nah, ini dia ganti nama nih ya. Dia ganti nama, update, dia langsung otomatis keganti nih. Mengikuti data dari user tersebut. Nah, itu secara real time ya. Kita ganti lagi, kita update. Nah, ini langsung ke update lagi ya. Dan ini juga di data snapshot ini. Jadi kalau misalnya dia 0, kita update. Nah, ini langsung hilang ya. Datanya nggak ada gitu. Otomatis nih ke real time ya. Nah, tapi ada yang ngeganjal di sini. Kalau dia nggak ada statusnya itu mendingan nggak usah ada spasi kayak gini ya, jarak nih. Jadi kalau misalnya si Kuldi-nya ini ada status misalnya nih, status Kuldi, kita update. Nah, di sini kan ada status Kuldi, tapi yang buat echo ini nggak ada. Harusnya ini ada di tengah-tengah aja ya. Nah, itu gimana tuh caranya? Jadi subtitle ini kita nggak bisa kasih size box kayak dia nih. Misalnya kita copy ini kayak gini. Ini kita copy, ini kita pasang kayak gini.
Di sini kita ambil yang data status ini. Kalau statusnya itu berupa sering kosong, maka size box kita save. Ini hasil akan seperti ini. Nah, nggak ngefek ya, dia nggak di tengah-tengah karena ini ada datanya. Subtitle ini kita mau hilangin. Satu subtitle kayak gini. Idenya seperti itu. Nah, maka biar buat kayak gitu, yang harus kita lakukan adalah kita ngecek data statusnya, itu jangan di situ. Jadi ini kayak gini, ini tetap teks, tapi kita nge-returnnya, kita tanya sebelum nge-return, dia ada status enggak? Kalau misalnya ada status, dari list style ini, kita copy, kita tutup titik 2, nah ini. Jadi kalau statusnya yang ini kosong, maka yang harus kita lakukan, ini datanya jangan lupa di null safety, ini nggak kepake lagi, karena yang pertama doang. Kalau yang kosong, ini subtitlenya kita hapus. Gitu ya. Ini kita nggak perlu lagi. Oke, ini kita save, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kayak gini. Dia ada di tengah-tengah, kalau ada statusnya jadi kayak gini. Nah, untuk yang image asetnya, image itu pas pertama-tama kalau kita cek di out controller kita, ketika kita login, kita buat baru ya, buat data baru itu adanya di sini, di login ya. Ketika kita register buat baru, itu kita ngecek nih, apakah current foto URL dari Google account-nya itu ada data apa enggak. Kalau misalnya nggak ada data, kita nulisnya no image. Jadi masuk ke database ini no image ya. Tapi kalau ada datanya dia langsung HTTP ini. Nah, kita cek dulu nih ya, dia no image apa enggak. Jadi ngeceknya gini. Kalau dia no image, kita nge-returnnya aset. Tapi kalau ada datanya HTTP, kita nge-returnnya bukan aset tapi network ya. Jadi di sini kita tanya lagi ya, apakah gimana nih, data name, nah ini kita copy aja. Kita tanya dulu, data profile foto URL-nya itu sama dengan no image enggak? No image apa enggak? Kalau dia sama dengan no image, ini kita nge-return yang aset. Kita copy aja. Tapi kalau yang ada datanya, kita nge-returnnya yang network ya. Network ini kita ambil dari sini, data foto URL. Ini kita copy aja. Networknya kita pasang kayak gini. Data foto URL. Nah, ini berlaku juga untuk yang tadi, yang di bawahnya nih. Ya, ini kita paste aja. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kayak gini. Tinggal di klip ya, jadi dibuletin aja. Cara buletinnya berarti di sini kita childnya ini kita pasang klip erect. Nah, ini kayak gini. Klip erect ini dia punya child. Nah, kita pasang ini nih. Ya, childnya itu ini. Kita cut. Ini kita pasang di sini. Oke. Nah, ini kayak gini ya jadinya ya. Klip erect, ini jangan lupa border radius circular, misalnya kita pasang 100 saja. Nah, ini kita coba save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, ini kita copy. Ini baru satu, ini kita copy aja, ini child. Yang bawahnya juga dibenerin ya. Klip erect, datanya jangan lupa kita pasang lagi kurungnya. Oke, kita save. Nah, jadi nih ya, udah rapi nih semuanya. Jadi ini sudah real time ya, bullet echo. Misalnya di bullet echo-nya dia mau ganti nama nih, dia mau ganti nama. Echo doang, update. Nah, ini jadi langsung keganti nih. Teman kita tuh ganti nama ternyata, atau ganti profile dan lain sebagainya. Ya, itu bisa ya. Bullet echo update. Nah, kalau ganti email kan nggak mungkin ya, dia nggak bisa ganti email kan. Ganti nama mungkin. Nah, ini bisa nih. Udah real time ya. Nah, ini adalah konsep penggunaan nested stream builder. Jadi di dalam stream builder kita nge-streaming lagi sesuatu yang lebih spesifik gitu. Mungkin sampai sini kita next. Kita mungkin di sini pembahasannya nanti kita mau nyusun nih. Jadi kalau misalnya dia di sini kan jamnya itu duluan yang mana? Cool project apa yang bullet echo?
Nah, kalau di sini 17, 3508, 17, 35, 18. Nah, berarti harusnya yang paling atas, yang paling terakhir itu yang ini nih, si bullet echo. Sedangkan di sini bullet echo-nya itu yang kedua sesuai urutan dari list chat kita nih. Karena dia indeks ke 1, bukan 0, 1, dia berurutannya berdasarkan itu ya. Nah, kita nggak mau, kita mau berurutan, kita mau ngurutin berdasarkan last time yang terakhirnya. Nah, ini. Gimana caranya? Next di pembahasan selanjutnya aja.